من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidni 'ilman warzuqni fahma. Qala al-musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila qala tarkul amali li ajli nas riya wal amal li ajli nas syirkun wal ikhlas ay yu'afiyakallah minhuma. Di sini dijelaskan bahwa meninggalkan suatu perbuatan dari amal kebaikan karena manusia itu merupakan sifat riya atau perbuatan riya. Bila mana meninggalkan amal tersebut karena manusia, maka itu dianggap riya. Dan beramal berbuat baik karena tujuan karena manusia itu dianggap perbuatan syirik. Wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Dan ikhlas itu adalah Allah menyelamatkanmu dari dua hal tersebut. Jadi bila mana kita meninggalkan suatu amaliyah dari amal-amal yang dianjurkan atau disunahkan, kemudian kita tinggalkan karena takut, khawatir orang melihat kita dan sebagainya, lalu kita tinggalkan amal itu, nah itu merupakan riya. Karena memang itulah syaitan yang menginginkan kita untuk tidak beramal soleh, untuk tidak mengerjakan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita dari amal-amal kebaikan. Dan bila mana kita melakukan perbuatan dari amal-amal baik atau amal-amal soleh ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, tapi tujuannya karena manusia, nah ini dianggap disebut menyekutukan, ya. Tapi di sini disebut syirkun khafi, ya, menyekutukannya tapi tidak sampai yang besar, disebut oleh Rasulullah dengan syirkun khafi, ya, atau disebut dengan bahasa lainnya riya. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ini sangat mudah sekali menyelinap, ya, untuk masuk ke dalam hati-hati kita. Oleh karena itu Rasulullah memperingatkan kepada umat ini, kepada kita semuanya, agar berhati-hati dengan syirkul khafi, karena dia itu halus sekali, ya, lebih halus dari semut yang sedang merayap, gitu ya, dalam sebuah riwayat itu, ya. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita terhindar dari syirkul khafi ini dengan salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu, ya, dari menyekutukanmu dan aku mengetahui itu, ya, dan aku beristighfar padamu dari apa-apa yang tidak aku ketahui. Nah, ini bahaya sifat riya, karena dia bisa menggugurkan satu amal atau ibadah yang kita lakukan. Law sadaqa muridul halal la akhrajallahu lahul halal kama akhrajal laban min baini farasin wa dam.
Kalaulah seseorang itu betul-betul kalaulah seorang itu benar-benar di dalam kehidupan ini mencari hanya rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan keluarkan baginya itu rizki yang halal. Kalau memang betul-betul benar-benar di dalam mencari rizki yang halal, ya, betul-betul menjaga dirinya, pencahariannya hanya dari halal, dari yang halal saja, niscaya Allah pasti akan mengeluarkan dan memberikan kepadanya rizki yang halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan air susu itu yang bisa dimakan, dikonsumsi, ya, untuk manusia ataupun hewan yang minum air susu juga, ya, dari seorang ibu. Nah, susu ini keluar di antara kotoran dan darah. Dia menjadi sesuatu yang halal, yang boleh, ya, dikonsumsi. Nah, seperti itulah kira-kira bila mana orang itu betul-betul mencari rizki yang halal, niscaya Allah pun akan memberikan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang halal, dan diberikan rizki yang halal. Dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim dan mukmin untuk mencari rizki yang halal. Talabul halal faridatun ala kulli muslim, ya, mencari rizki yang halal adalah suatu kewajiban, ya, karena dengan yang halal itu segala halnya yang kita lakukan dari ibadah atau amal yang lainnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu tabibin la yakhlu min maradin. Setiap seorang dokter, ya, itu tidak mungkin atau pasti dia pun sakit, gitu ya. Jadi yang namanya manusia itu pasti ada sakitnya, meskipun dia seorang orang medis, gitu ya, seorang dokter atau perawat atau yang lainnya, tetap saja dia pasti akan merasakan, ya, rasa sakit. La budda lil 'abdi min asy-syukri farubbama kanat az-ziyada a'zam min an-ni'mati allati syakaraha al-'abd li'anna asy-syukra sababul mazid. Sudah seharusnya bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Farubbama kanat az-ziyada a'zam min an-ni'mah allati syakaraha al-'abd, ya. Tambahan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seorang hamba itu, ya, itu lebih besar dari nikmat yang disyukuri oleh seorang hamba tersebut, ya, karena sebab syukur itu adalah menjadi sebab akan ditambahnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi apa yang kita syukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian Allah memberikan tambahan nikmatnya itu karena sebab syukur kita. Dikatakan oleh beliau bahwa tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu justru nilainya, ya, lebih besar, gitu ya. Nikmatnya itu lebih besar ketimbang apa yang kita syukuri dari nikmat tersebut, gitu ya. Karena dari sebab syukur itu, ya, datanglah al-mazid, ya, tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man syakara ni'mah faqad qayyadaha biqaliha wa man kafaraha faqad ta'arrada bizawaliha. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berarti dia telah mengikat nikmat Allah dengan ikatan yang kuat. Wa man kafaraha, siapa orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, faqad ta'arrada bizawaliha, maka dia telah, ya, berarti telah berusaha untuk menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, oleh karenanya, ya, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri, karena syukur itu adalah qaidul mawjud wa saydul mafqud. Ya, dalam ungkapan lain, kalau kita bersyukur berarti kita telah mengikat nikmat yang ada, wa saydul mafqud, dan kita sedang memburu nikmat-nikmat Allah yang lain yang belum ada. Jadi kalau kita bersyukur
pasti ditambah lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur juga ya kembali hanya kepada diri kita. Ya, jadi kalau kita bersyukur berarti kita ya faidah atau pahala syukur itu atau manfaat syukur itu kembali kepada kita. Tapi kalau kita kufur nikmat Allah, ya Allah nggak butuh dengan rasa bersyukur kita. Yang membutuhkan syukur adalah manusia. Man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Ya kata Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, syukur adalah penguat ya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita bersyukur, ya maka nikmat itu akan kekal ya. Akan dapat kita gunakan. Bila mana kita menggunakan nikmat tersebut dengan baik dan benar, maka nikmat itu akan menjadi kekal ya. Oleh karenanya ada satu ungkapan, jangan sampai nikmat Allah Subhanahu wa taala hilang dengan sebab kita kufur atau dengan sebab kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. In kunta fi ni'matin far'aha fa inna ma'asi tuzilun ni'am. Al-hila fi riba min ar-riba wa la tufidu syai'an siwa ziyadatil maqti was-sakhat. Ya. Merekayasa di dalam masalah riba itu termasuk bagian dari riba. Dan tidak sedikit pun sama sekali ya dalam merekayasa riba itu bertambah sesuatu selain apa? Ya, kemurkaan, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, tidak ada sama sekali dalam merekayasa riba itu kebaikan. Ya, justru semakin dia merekayasa suatu riba, hal yang sudah jelas-jelas riba, justru dia akan mendapatkan kemurkaan, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rekayasa ini sudah menjadi tabiat sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, disebutkan dulu orang Yahudi kalau dikatakan oleh Allah jangan memburu ikan di hari Sabtu ya, karena hari Sabtu dianggap hari sakral gitu ya. Tapi mereka berbuat hila, merekayasa gimana caranya biar dapat ikan gitu ya, ditanggokin tuh ikan ya, dibuat bikin aliran air ya. Akhirnya pada hari Minggunya dapat ikan dia. Ya dapat ikan. Ya, tapi pakai hila, kagak mancing gitu ya. Nah, jadi rekayasa kayak gini ini emang udah sifatnya orang-orang Yahudi. Sampai waya gini juga sama ya, kerjanya bikin ya merekayasa, tipu daya macam-macam gitu ya. Nah, ini orang Yahudi. Alhamdulillah nih hila dalam riba tidak diperbolehkan ya, karena termasuk dari bagian riba yang dapat menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya dalam hilah riba, mungkin ada sekarang ini ada orang jual emas misalnya gitu ya. Misalnya jual emas tapi ada istilah online gitu ya. Istilah online. Dia nggak tunai, ini belinya nggak tunai. Ya, dia beli emas tapi nggak tunai gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada riba gitu ya. Ada ribanya karena dia apa? Karena harusnya itu yang namanya zahab bizahab gitu ya. Harusnya apa? Dia harus ada tunai di dalam hal ini. Nah, ini orang tertipu ya, bahwasanya oh iya nih boleh nih ya kita ngambil emas dengan cara online, tapi uangnya belum penuh gitu ya. Belum dimiliki oleh dia. Nah, sedangkan emas itu apa? Selalu berubah-ubah ya dalam harga dan sebagainya. Sebagian orang juga seperti contoh hilah yang bayar. Orang pinjam uang, kemudian dia bilang saya nggak punya uang, tapi saya punya sapi. Tidak ada sapi. Dia kasih uang tadi, dia bilang uangnya tadi bilang ini belikan sapi. Ini hilah caranya. Tapi riba itu dosa ya. Supaya dapat untung. Ada sapi itu kalau anak sapi 2 bisa begitu. Nanti sudah setahun, berarti sapi itu sudah gede. Kalau pinjamin dulu harga anak sapi misalnya berapa? 10 juta. Anak sapi? 10. 10 juta. Jadi kalau saya kasih ini anak sapi berarti harga 10 juta. Kalau nanti dibayar setahun, anak sapi itu sudah gede. Berapa itu? Misalnya harganya jadi berapa itu dalam setahun itu? 20. Berarti nanti kembalinya 20. Nah, ini hilang namanya. Ini masuk riba juga.
Nah, ini hilah. Yang ngajarin siapa? Setan. Ya, yang ngajarin itu hilah. Jadi ini pinjam uang, saya nggak punya duit, saya punya sapi, gitu. Ya udah, saya beli sapinya. Nanti mana sapinya? Ini uangnya ada, nanti beli sapi. Nah, supaya seolah-olah dia ini banyak terjadi juga di daerah-daerah seperti itu ya. Nah, itu, dan banyak lagi contoh-contoh hilah seperti itu, semuanya dosa haram. Ya, masuk dalam riba juga. Ar-riba ziyadatuhu nuqsan wa ribhuhu khusran wa huwa min asbab su'il khatimah. Riba itu ya, ziyadahnya itu ya seakan-akan ya, hakikatnya itu apa? Nuqsan ya, berkurang sebetulnya. Orang yang bermain riba meskipun terlihatnya itu apa? Ya, dia banyak penghasilannya ya, sukses untungnya banyak ya. Tapi sebetulnya hakikatnya dia apa? Nuqsan wa ribhuhu khusran. Ya, enggak ada untungnya sebetulnya. Ya. Rugi dia. Dan itu termasuk perbuatan ini, ya, riba ini perbuatan yang bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, gitu ya. Jadi riba meskipun banyak hasilnya, tapi tetap ya ujung-ujungnya dia bakal jadi orang susah. Ya, ujung-ujungnya bakal miskin, gitu ya. Jadi Allah SWT mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya, pasti riba begitu deh. Ujung-ujungnya pasti orang yang main riba meskipun sekarang kaya, ntar ujung-ujungnya di akhir hayatnya pasti ya disiksa dulu sama Allah, jadi orang susah dulu tuh. Ya. Ya, naudzubillah kalau sampai enggak tobat tetap begitu, ya mati dalam su'ul khatimah. Untuk mensikapi fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, itu seperti apa? Fa in tubtum Falakum ru'usu amwalikum. Ru'usu amwalikum itu kalau misalnya orang modal pertama itu yang ru'us itu ru'us amwalikum. Jadi kalau yang orang yang sudah terlanjur riba, modal yang halal pertama itu nggak apa-apa diambil dan bunganya dibuang di tempat yang maslahat ammah. Sementara begini, modalnya pinjam dari bank, modal malnya itu awal dari pinjam dari bank. Uang pertama diambil dari bank. Iya. Sudah ada bunga pasti. Iya. Makanya sekarang itu ada masyarakat anti riba, begitu ada pergerakan gitu. Kita sering diskusi dengan mereka mau bayar utangnya sesuai yang dia ambil. Misalnya pinjam 5 juta, dia harus bayar 5 juta. Ribut dulu ke bank dulu. Ya berantem dulu. Tapi dia bilang saya baru tahu hukum. Dan itu banyak yang berhasil juga. Dia bilang saya nggak tahu. Saya dulu nggak tahu kalau riba itu haram, bunga itu haram. Sekarang saya baru tahu. Saya mau kembalikan uang yang itu yang bunganya nggak mau. Nah, itu. Dan dia punya lawyer juga, ada pendamping. Itu bagus, saya kira. Itu bagus untuk menghilangkan riba gitu ya, yang tadi sudah bilang hancur, tidak ada maknanya sama sekali. Dan perlu diperhatikan juga itu pegadaian. Pegadaian itu riba, itu kan sama dengan hilah itu. Dulu rentenir orang takut kalau rentenir sudah bilang haram. Sekarang dikasih apa? Pegadaian. Ya sama aja. Ya sama aja, itu riba. Ya. Riba hukumnya, cuma diganti nama. Jadi itu keahlian setan itu ya. Keahlian setan mengganti nama yang buruk jadi bagus. Dunia fantasi. Apa dunia apa? Dunia khayal. Ya, orang sudah berhayal. Anggur cap orang tua. Ada Homer itu sebenarnya. Itu Homer. Itu keahlian dia. Riba jadi pegadaian. Pegadaian syar'i. Padahal kalau pegadaian syar'i nanti kita pelajari lagi bagaimana sebenarnya kalau pegadaian syar'i itu. Ya. Terus sekali lagi pegadaian yang ada di sini, yang ada di pinggir jalan semua haram total. Ya, pegadaian dari halal itu. Ya. Walaupun itu punya Pak Haji misalnya begitu. Punya Pak Haji. Di dalamnya ada foto, ada bendera, ada apa lagi? Tetap yang namanya riba, pinjam 1 juta, bayar 1.100.000. Nah itu namanya riba dan itu haram. Ya perlu diperhatikan lagi. Hukumnya
hukumnya haram. Dan itu nggak usah kaget sekarang, loh kok digigit haram. Memang kita maunya digigit haram. Padahal banyak digigit yang halal kan, tapi kita nggak mau dekat. Kita maunya digigit haram, jadi haram itu. Ya. Lam yahillir riba li ayyi millatin minal milal. Ya, tidak halal riba itu memang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan di dalam semua sekte, ya, di semua dalam agama-agama apapun. Riba itu memang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuqalu lil murabi yaumal qiyamah khudh silahaka wasta'id li muharabatillah. Ya. Nanti di hari kiamat, ya, Allah akan berkata kepada orang-orang yang bermain riba ini, yang orang mati dalam keadaan ya dia terjerat ya dalam permainan riba, nanti di akhirat ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil senjatamu, ya, siap-siaplah berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi siapapun yang bermain riba, baik itu yang meminjam, ya, yang memakan, yang menulis, ya, yang jadi saksi, semuanya yang terlibat dalam riba itu adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu hujjatun 'alaik hatta ta'mala bihi fa idza 'amilta bihi fa huwa lak. Ilmu akan menjadi hujjah 'alaik, ya. Menjadi musuh kita, ya. Bila mana tidak kita amalkan ilmu tersebut, fa idza 'amilta bihi fa huwa lak. Kalau ilmu itu kita amalkan, maka ilmu itu akan menjadi pembela kita, penolong kita, ya, karena ilmu itu nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia diamalkan atau tidak, ya, itu tergantung kitanya. Kalau bila kita mengamalkan, maka dia akan menjadi pembela untuk kita. Tapi sebaliknya, nasallallahu alaihi. An-nas kulluhum mauta ila al-alimun wal 'alimuna kulluhum mauta ila al-'amilun wal 'amiluna kulluhum mauta ila al-mukhlisun wal mukhlisuna ala khatirin 'azim. Semua manusia ini, ya, dia adalah, ya, mayit, ya. Sampai kapan? Sampai orang itu memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu, ya. Jadi orang bodoh itu kan dianggap orang mati, ya, orang mati yang hidup, ya. Tapi kalau orang berilmu, ya, dianggap orang hidup, tapi, ya, tetap dianggap mati. Sampai kapan? Sampai dia mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya juga dianggap, ya, akan celaka. Orang akan celaka sampai kapan? Sampai kapan? Sampai dia mengikhlaskan niatnya di dalam mengamalkan ilmu. Ya, wal mukhlisuna ala khatirin azim. Nah, ini, ya, ikhlas, ya, memang satu hal yang perlu terus usahakan dan terus kita untuk memperbaharui niat-niat kita dalam beribadah, dalam mengamalkan ilmu, ya, tentu harus dibarengi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini sangat berat, ya, sangat sulit, ya, siapapun kita, ya, tentu harus selalu memperbaharui niat, ya. Paling sulit, ya, mengobati hati ini, ya, untuk meluruskan niat ini sesuatu yang sulit, ya. Ada saja, ya, hal-hal yang dapat merusak tujuan niat kita dalam mengajar, berdakwah, atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ikhlas niat inilah amal ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqallu 'uqubatil 'alim alladhi la ya'mal bi'ilmihi anna Allah yanzi'u minhu halawat at-ta'ah wa ladzatiha. Ya Allah, paling ringan, ya, ukubah yang Allah berikan kepada orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, Allah akan mencabut darinya kenikmatan taat, kelezatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling ringan tapi berat sebetulnya, ya, sehingga kita, ya, berat untuk beribadah, untuk taat, ya. Jangankan halawah, ya, manisnya gitu, ya. Ya, untuk mengerjakannya pun, ya, bisa berat sekali, gitu, ya. Ya Allah. Ya. Ya, itu paling ringannya, ya. Selebihnya, ya, nasallahu alaihi nanti, ya, dia. Fadhahal maut ad-dunya falam yatruk li dhilubin fiha faraha.
ya, kematian akan menyingkap, akan membuka hakikat dunia, ya, maka tidak akan pernah, ya, dunia itu meninggalkan kesenangan bagi orang-orang yang mempunyai apa, kecerdasan. Ya, orang yang pintar itu, ya, tidak akan sama sekali apa, menginginkan, ya, dunia ini. Ya, jadi kematian itu akan membuka semua hakikat kehidupan dunia, ya. Falam yatruk lidilubin fiha faruha. Ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, ya, tidak akan pernah, ya, senang dengan dunia ini. Al-bakhilu ya'ishu fid dunya 'aisyatal fuqara wa yuhasibu bil akhirati hisabal aghniya. Orang bakhil hidupnya di dunia ini seperti hidupnya orang fakir, ya, tapi di akhirat nanti dihisab seperti hisabnya orang-orang yang kaya. Ya, ini bakhil, ya, bakhil merupakan sifat yang tidak baik, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia punya harta tapi dia tidak mengeluarkan itu di jalan Allah, baik zakat atau sedekah, maka dianggap hidupnya seperti orang-orang fuqara, dan di akhirat dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisabnya orang-orang yang kaya. Man ittaqallah 'asha qawiyan wa sara fi biladillahi saliman. Ya, siapa orang yang takwa kepada Allah, dia akan hidup, ya, dengan penuh kekuatan, ya, dan dia akan berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala dengan aman, ya, dengan selamat. Nah, ini orang-orang yang bertakwa pasti kehidupannya ini menghadapi atau menjalani kehidupan ini dengan sangat kuat, ya, baik sehat badannya ataupun segalanya dari urusan-urusan dunia ini dia tangguh, ya, untuk menghadapinya buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terus berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan aman, ya, karena orang-orang yang bertakwa itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Man la lahu adab fa huwa dub. Siapa orang yang tidak memiliki adab, maka dia adalah beruang, ya, beruang. Ya, jadi orang kalau nggak punya adab itu, ya, ungkapannya seperti beruang. Alladzi la yanfa'un nas kal khulfasa la tanfa' wa la tadur. Orang yang kagak bermanfaat, ya, untuk manusia itu seperti kumbang, gitu, ya, yang tidak ada manfaatnya dan juga tidak mudarat, ya, tidak memberi manfaat, tidak memberikan mudarat. Nah, itu orang kalau kagak sama sekali memiliki manfaat sesama manusia, ya. Karena sebaik-baik khairun nas anfa'uhum linnas, ya, orang yang bermanfaat adalah untuk orang lain. Al-hijama anfa' fi zamanil har wal baladil har wal jasadil har wal fasq bi aksi dzalika. Hijama, ya, itu menurut para tabib itu lebih bagus, ya, ketika di masa yang atau di waktu yang panas, di negeri yang panas, dan ketika badan orang itu panas. Nah, ini lebih cocok di hijamah, ya, di bekam. Ya, jadi bekam itu sangat pas atau bagus ketika di tempat yang panas, di waktu yang panas, dan ketika suhu badan itu orang juga panas. Fasad, nah ini bedanya fasad dengan hijamah. Kalau hijamah itu mengambil darah dari saluran darah yang kecil, gitu, ya. Tapi kalau fasad ini ngambil darah dari saluran darah yang besar. Nah, ini menurut tabib, ya, menurut para tabib seperti itu. Hijamah lebih bagus daripada fasad.